beban yang berat buat aku untuk mengembalikan aku seperti dulu lagi gitu. Dimana dulu kan lagi on top istilahnya gitu, tiba-tiba langsung drop gara-gara masalah tersebut. Kepercayaan diri itu hilang, bener-bener totally hilang. Tuh, aku harus tahu latar belakang dia seperti apa. Apakah dia punya sifat kalau bisa dibilang alkoholik atau enggak, atau narkoba atau enggak. Itu aku cek banget sekarang gitu dari hasil pengalaman aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers Orami, buka-bukaan kembali bersama dengan saya Liza Marili Japri. Hari ini tahu nggak sih, saya kedatangan tamu yang aromanya pengantin baru banget. Dan kami beruntung banget mungkin di antara jadwal honeymoon mereka itu masih menyempatkan diri untuk datang ngobrol untuk viewers Orami buka-bukaan. Siapa lagi bukan Mbak Kiki sama Mas Agung. Halo Mbak. Halo, selamat siang. Gimana nih pengantin baru? Aromanya wangi banget. Ini baru banget kan November? Iya, baru kurang lebih 10 hari. 10 hari. 10 hari guys. Ini nggak ada rencana honeymoon, nggak ada? Mungkin end of the year. Oh sekalian Iya, ya. Oh, ada penasaran aja kan, biasanya gitu ada hitung-hitungan tanggal bla bla bla. Ada nggak sih kenapa akhir November kemarin? Sebenarnya memang sudah waktunya dari Tuhan ya, memang udah niat baik, nggak perlu ditunda-tunda. Jadi ya udah pada saat itu memang dimudahkan semuanya, dan suami saya juga pengen cepet-cepet. Jadi ada waktu tanggal tersebut kosong, ya udah itu yang ditetapkan sebagai tanggal pernikahan kami. Itu di mana waktu itu kemarin acaranya? Di salah satu hotel di Jakarta Selatan. Dan memang kebetulan udah target di sana dan dapet gitu ya. Iya Kak, kebetulan seperti itu Mbak. Jadi pengennya di situ, dan memang kita pengennya intimate party aja. Terus udah gitu dimudahkan semua sama Tuhan, dikasih jalan cepet dan tempatnya juga kosong gitu. Memang jalannya ya, tahu nggak sih kalau dengar ceritanya gitu ya, bahwa ini udah suka dari lama Mas Agungnya, kemudian juga dilancarkan semua untuk menuju pernikahannya. Betul, sendiri Mbak. Juga udah berapa, 7 tahunan? Aku 12 tahun. 12 tahun, ya ampun. Bukan 7 tahun, malah 12 tahun, luar biasa banget. Jadi itu kalau menarik dulu ke Mas Agung, itu gimana sih? Kan secara psikologis biasanya kita jatuh cinta itu ya ketemu orangnya, kenalan, kan seperti itu ya. Tapi kok Mas Agung bisa hanya ngelihat berarti ya? Belum pernah ada interaksi dong waktu itu? Ya, dulu kan aku hanya mengagumi ya kan. Kalau cinta nggak mungkin orang berbicara cinta. Iya, makanya itu kan ya, secara psikologis semua harus ketemu. Modus lah itu kan. Iya. Dulu kan saya mengagumi kan. Apa yang dikagumi kalau ngeliat dari? Cara pembicaranya santai, orangnya nggak banyak gosip kayaknya ya. Terus santai, orangnya tenang, itu welcome. Dan saya pengen kenal, ternyata begitu ada satu acara dikenalin sama teman, oh benar, berarti benar welcome banget. Berapa lama tuh dari mulai kagum sampai? Lama ya itu ya, dari dulu. Jadi kagumnya kan lama ya. Dan dia udah kemana-mana juga Mbak. Nah ini tekankan ya, tetap aja. Tapi kan kagum itu kan masih tersimpan. Sekian lama kok bisa? Iya, karena memang kalau aku berbicara dengan ke teman-teman dan prinsip aku ya kalau sudah kagum satu ya satu, walaupun memang dalam jangka panjang itu nggak mungkin dong ya kita tidak ada kedekatan dengan yang lain dan apa ya, kalau pas diketemukan kita langsung ngobrol kok bisa jadi klub cocok gitu kan. Oh mungkin ini penantian ya kan. Jadi berapa lama tuh total mulai dari pertama dia semenjak pas mau nikah dia, aku ingat dia pas diwawancara dia mau 12 nikah. tahun juga sih, hampir 10 tahun, 12 tahun. Jadi waktu itu Mbak Kikinya baru mau menikah? Baru mau menikah dengan mantan aku dulu, mantan suami. Dan itu ngeliat di TV lah ya ceritanya? Berapa kali sih aku lihat di TV gitu kan. Kalau lihat di sinetron kan kadang waduh galak kan gitu kan. Kan gitu kan. Perannya kan aslinya galak nggak ternyata? Oh enggak. Baik, kalau dibilang galak seorang istri, sekarang kan udah nikah, yaitu masih di batas wajar banget gitu kan. Malahan itu mah nggak seberapa gitu kan, bukan galak. Alhamdulillah, ini awal yang luar biasa banget ya. Kita kan butuh awal yang baik untuk insya Allah perjalanan panjang yang baik juga. Betul. Toh. Insya Allah, Mbak Kiki sendiri gimana? Maksudnya setelah pernikahan yang pertama, kemudian sempat ada trauma ya? Betul, itu saya kan dulu maksudnya sendiri kan cukup lama, dan mengobati luka itu kan nggak secepat kita membalikan telapak tangan Mbak. Perlu suatu kalau bisa dibilang beban yang berat buat aku untuk mengembalikan aku seperti dulu lagi gitu. Dimana dulu kan lagi
on top istilahnya gitu, tiba-tiba langsung drop gara-gara masalah tersebut. Kepercayaan diri itu hilang, bener-bener totally hilang. Bertemu dengan orang banyak pun aku ada rasa minder, rasa malu, rasa nggak percaya diri itu bercampur aduk semuanya. Tapi pada saat aku bertemu dengan suami aku, itu diberikan kayak sesuatu yang beda gitu dengan laki-laki yang pernah aku temuin sebelumnya. Apa yang apakah memang momennya sudah tepat, traumanya ada perlahan-lahan terkikis, atau memang ada sesuatu di Mas Agung yang kayaknya bikin adem gitu? Oh, Ya, pasti. mungkin Pasti. mungkin Seneng banget. di saat healing aku itu berproses ya Mbak, tiba-tiba mungkin di saat itu juga Tuhan memberikan suami aku ini gitu, Tuhan temukan. Mungkin pada saat kalau dia datang 2013-14 di saat luka aku lagi Berdarah-darah. iya lagi, pasti nggak akan mau juga aku buka hati. Tapi memang mungkin Tuhan udah jalanin pada saat aku udah sembuh total, udah bener-bener siap menerima hati yang baru. Ya itulah jalannya gitu, jadi kayak gitu. Tapi Mbak. boleh sharing sedikit nggak Iya, apa-apa ya nggak Mbak apa-apa, Kiki, karena saya yakin banget banyak juga di luar sana yang punya kasus seperti Mbak Kiki. Iya. Healingnya tuh bagaimana? Atau kita mundur sedikit aja. Mohon maaf ya, kadang-kadang ini agak-agak kok kayak ngorek Sensitif gitu ya. Sensitif gitu kan. Tapi memang dalam proses, saya selalu katakan kalau di tempat praktek gitu ya, Iya, Mbak. penyembuhan pertama kali itu datang dari kita berani mengakui ada masalah. Betul. Dan berani untuk ngorek. Kayak kita punya bisul, ya mau nggak mau memang harus dikorek. Maksudnya nggak bisa cuman didiemin lama-lama berharap bisulnya hilang, kadang-kadang nggak bisa Nggak begitu. mungkin, Iya benar. Nah waktu itu apa yang terjadi Mbak Kiki? Apakah memang itu kekerasan fisik saja atau verbal? Bukan saja ya, tapi maksudnya apakah Intinya mungkin lebih ke hal yang tidak pantas dilakukan lah, itu aja pacaran sebenarnya. tidak terlihat ya? Karena Ada saya nggak juga nggak, sharing saya biar juga nggak. kelihatan nih tanda-tandanya nih. Itu yang mungkin saya agak kurang peka terhadap hubungan awal gitu. Itu dia kenapa saya sekarang lebih milih banget kalau memilih laki-laki itu bibit bebet bobot apa kata orang tua dulu itu benar. Bener banget. Bener ya. banget. Saya nggak Harus. seperti itu. Jadi saya nggak pernah melihat bibit bebet bobot, istilah anak sekarang yang dulu mungkin masih war Apa jiwanya sih? gitu kan. Apa Apa sih gitu? Enggak gitu. Tapi Kuno memang banget nih ternyata bibit bebet bobot bener kan. itu gitu. Aku harus tahu latar belakang dia seperti apa. Apakah dia punya sifat kalau bisa dibilang alkoholik atau enggak, atau narkoba atau enggak, itu aku cek banget sekarang gitu dari hasil pengalaman aku. Mungkin waktu itu aku nggak sepintar itu ya. Atau dulu tahu tapi kayak menggampangkan, nggak apa-apa ntar sama aku pasti berubah. Banyak juga kan yang seperti itu Bisa pasti jadi. kan. Nggak apa-apa nikah aja dulu ntar udah pasti berubah. Ntar ada Iya. lagi ternyata nggak berubah, nggak apa-apa ntar punya anak berubah. Jadi selalu ada seperti itu. Nah, kadang-kadang ada, tapi aku enggak sih, memang aku orangnya memang selalu positif thinking sama siapapun sih Mbak. Jadi sama siapapun aku ngerasa ini orang pasti bisa berubah, bisa lebih baik gitu. Nggak pernah mau ngejudge orang langsung gitu, tapi pasti ini orang pasti akan berubah gitu. Tapi intinya sekarang saya udah bahagia gitu. Saya nggak mau lagi yang back to yang paling penting tadi yang mau di sharing tadi, gimana proses healing tersebut? Apa aja yang perlu dilakukan? Apakah nangis boleh? Apakah ngobrol sama yang profesional paling boleh? penting Apakah- adalah harus bertemu dengan profesional Mbak. Oh, oke. Dulu awalnya saya nggak pernah mau bicara sama siapapun kan, tapi kok saya ngerasa kalau saya nggak berbicara, saya sakit banget nih gitu. Saya mau bicara sama siapa, bicara sama orang tua itu nggak mungkin. Saya nggak mau nanti kalau saya tiba-tiba baikan sama itu gitu sama pasangan saya, nanti tiba-tiba kan kasihan hati orang tua saya. Jadi saya nggak pernah mau beritahu kepada orang tua saya, cukup saya sendiri. Tapi saya juga nggak bisa menahan nih, semua ini tuh terlalu berat buat saya untuk saya tanggung sendiri. Jadi saya punya psikolog juga, saya berbicara, saya berkonsultasi, saya konsultasi juga sama guru spiritual aku gitu. Itu yang memulihkan saya, dan itu pun nggak cepat. Oke. Itu Jadi lama. kan memang karena masih ada stigma ya Mas ya. Betul. Mbak Kiki bawa pergi ke psikolog atau apa tuh, emangnya gue gila karena kan nggak segitu Enggak, juga itu kan. harus, Ya, itu oke. harus. Kalau jangankan ada masalah, tapi kita juga sebagai seorang yang penuh dengan tekanan hidup gitu ya, dalam arti pace hidup perlu ke psikolog. Jadi kayak kalau Kayak- tubuh mungkin kayak medical check up Bener, gitu ya. bener perlu banget Mbak. Itu ngebantu banget kalau aku bilang. Makasih banget karena stigma di luaran tuh masih emang orang gila, emang kayak gitu. Enggak, Padahal kan sebenarnya justru nggak seperti itu nge-refresh ya. diri kita loh. Ya, thank Gitu. you. Coba didengar ya dari Mbak Kikinya. Mas Agung sendiri gimana? Balik lagi ke Mas Agung kan setelah sekian lama nih
jomblo gitu ya, pace irama hidup diatur Siapa dia sendiri. Jomblonya? Maksudnya jomblo tidak terikat secara. Oh iya. Kayak itu akhirnya kan benar-benar berumah tangga, maksudnya ada orang di samping dari bangun pagi sampai tidur Betul, lagi. betul. Ada nggak kekagetan, apalagi dengan maksudnya ya tadi kan irama sendiri, belum lagi pria ya yang biasa dengan egonya gitu mungkin. Nah itu ada nggak kaget? Ya jelas, Mbak. Kalau kaget ya jelas kan. Apa yang paling dikagetkan? Handuk basah nggak boleh diranjang ya? Kenapa tuh Mas? Apa ya? Itu baru saja terjadi hari ini, Mbak. Mbak, ini sebenarnya psikolog atau pembicara ini nih? Itu Ini baru terjadi handuk tadi basah. pagi loh. Kursi nggak ditaruh lagi. Oh my God. Tahu aja ya. Jadi gini, Mbak. Saya biasa sendiri dari dulu kan, walaupun misalkan lagi di mana-mana pun ada teman rekan atau orang-orang kerja saya, tapi begitu sekarang bangun, loh ada Kiki di pinggir kan, subuh udah dibangunin karena aku baru tahu ternyata pikiran aku begini, wah artis itu kan pulang malam capek tidur lelap, ya kan, terus bangun agak seenaknya siang gitu. Ternyata dia jam 4 pun udah bangun, setengah 4 jam 4 udah bangun dan dia bangunin saya. Nah itu lebih kaget malahan. Kan seumur umur saya nggak pernah jam 4 dibangunin tidur jam berapa. Itu yang lebih kaget. Aduh, suruh sholat subuh. Jadi ya kaget banget lah. Tapi perlahan ya, mungkin enggak ya, nanti sudah terbiasa dengan sendirinya ya. Kalau kaget jelas. Kita berdua ini harus komitmen, jadi jangan ada dua kepala, tapi dua kepala kita jadikan satu. Jadi nggak ada aku kamu tapi kita sama-sama. Jadi apa maunya kamu, apa maunya aku akan ngalah gitu. Atau misalkan dia maunya begini, akunya maunya begitu, tapi kita samain jadi tengah-tengah jadi satu gitu. Jadi semuanya alhamdulillah saya sama suami saya dari awal udah ngomong gitu. Jadi nggak ada perbedaan, nggak boleh gitu.